Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengedit artikel atau jurnal yang sudah kita inputkan ke Mendeley. Karena teman-teman perlu ketahui, ada beberapa artikel kalau kita inputkan ke dalam Mendeley, itu formatnya akan kacau atau berantakan, tidak sesuai dengan format yang ada di Mendeley. Sehingga kalau terjadi seperti ini, teman-teman harus melakukan edit pada artikel tersebut. Pengaruhnya nanti ketika teman-teman menulis daftar referensi pada dokumen Word-nya, nanti akan kacau ya, berantakan. Jadi penting kita melakukan edit artikel terlebih dahulu pada artikel yang sudah kita inputkan pada Mendeley. Contohnya seperti ini ya. Kita akan lakukan edit untuk artikel yang pertama yang ini. Double klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul artikelnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan lakukan edit ya. Mulai dari tipenya dulu. Disesuaikan dengan tipe dokumennya. Misalkan ini adalah artikel, ya, berarti jurnal artikel. Tapi kalau misalkan buku, ya kita harus memilih buku selection, kemudian proceeding, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan sumbernya. Apakah itu jurnal, proceeding, atau buku, dan lain sebagainya. Oke, untuk kasus kali ini ya, ini merupakan jurnal artikel. Kemudian berikutnya teman-teman harus mengecek juga judulnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke, ternyata sudah sesuai ya teman-teman. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek autornya. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke, kalau belum sesuai nanti teman-teman tinggal dituliskan saja seperti ini. Misalkan Penny Nurita. Nah, seperti ini kalau sudah klik di sembarang tempat ya, seperti ini ya teman-teman. Nanti akan secara otomatis cara penulisannya itu akan ditukar ya. Last name dulu, kemudian diikuti dengan first name. Oke, teman-teman, kita lanjutkan berikutnya. Diterbitkan di jurnal mana? Nah, ini juga perlu kita edit ya, teman-teman. Kita lihat dari artikelnya di sini Mishkat ya. Oke, betul ya. Mishkat. Oke, sudah betul. Jadi tidak perlu kita edit. Kemudian selanjutnya kita cek tahunnya 2018, betul. Kemudian volumenya 3, kemudian isunya nomor 1. Kemudian halamannya 171, alangkah baiknya kita tulis sampai halaman keberapa. Berarti kita lihat halaman terakhirnya adalah 187. Kemudian untuk abstrak ini opsional ya teman-teman. Silahkan teman-teman cantumkan, boleh juga tidak dicantumkan. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah tipenya. Apakah jurnal artikel, atau proceeding, atau buku, dan lain sebagainya. Kemudian judulnya, berikutnya adalah pengarangnya, autornya, kemudian diterbitkan di jurnal mana, atau penerbitnya apa ya. Kemudian tahun, volume, isu, dan halaman. Nah, ini yang harus diisi ya. Kalau abstrak ini adalah opsional, pilihan saja. Oke, kalau sudah ya. Ini kita sudah berhasil melakukan edit ya pada dokumen yang dijadikan sebagai referensi. Oke, boleh kita close ya. Kemudian misalkan kita ingin melakukan edit kembali untuk dokumen yang dijadikan referensi. Misalkan yang ini ya, teman-teman. Oke. Double klik saja. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, tipenya sudah betul. Kemudian judulnya yang masih keliru ya. Jadi teman-teman tinggal ganti saja di sini. Judulnya adalah media pembelajaran
matematika berbasis Android pada materi program linier. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau belum sesuai, silahkan teman-teman lakukan penyesuaian dengan mengeditnya ya. Kemudian berikutnya untuk pengarangnya, nah di sini juga belum sesuai ya teman-teman. Ya, kita harus lakukan penyesuaian ya, dihapus saja. Oke, seperti ini. Kita akan tuliskan yang pertama adalah Putri Nandita Apsari. Ya, seperti ini. Kemudian kita tulis penulis yang kedua, enter saja. Nah, seperti ini. Kita tulis penulis yang kedua, Suarditya. Nah, seperti ini, Rizky. Kalau sudah, klik di sembarang tempat ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi berhasil kita lakukan pengaturan terhadap pengarangnya atau edit autornya. Oke, kemudian di sini tempat penerbitan artikelnya belum ya. Oke, kita lihat di sini apakah ada. Nah, ini ada ya, teman-teman. Namanya adalah Axioma ya. Axioma boleh ditambahkan Jurnal Pendidikan Matematika FKIP ya. Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, boleh seperti ini ya, lengkap atau nama jurnalnya saja ya, teman-teman, seperti ini. Axioma ya. Kemudian berikutnya kita cek juga tahunnya. Tahunnya betul 2018, volumenya, nah ini keliru ya, volumenya kita ganti 7. Kemudian isunya adalah nomor 1. Kemudian cek halamannya. Nah, salah ya halamannya ya teman-teman. Kita perlu lakukan pengaturan. Berarti 161 sampai kita lihat halaman terakhirnya 170. Nah, 170. Oke, cukup ya seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin melengkapi dengan menambahkan abstrak, silakan. Kemudian kata kunci juga silakan ya. Tapi kalau hanya sekedar sampai identitas seperti ini ya, sampai halaman saja itu tidak masalah ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Ini berhasil kita lakukan edit pada dokumen yang dijadikan referensi ya. Oke, kita akan coba lakukan edit untuk satu dokumen lagi. Misalkan dokumen yang ini ya, double klik. Kemudian kita cek tipenya dulu. Oke, betul ya, ini adalah artikel jurnal ya. Kemudian judulnya kita cek media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Oke, sudah sesuai. Oke, berikutnya kita akan cek nama pengarangnya ya. Nasaruddin. Nah, di sini kita cukup satu saja ya. Nasaruddin. Kemudian klik di sembarang tempat, teman-teman. Nah, ini sudah betul. Kemudian nama jurnalnya adalah, kita lihat. Nah, ini ya. Al-Khawarizmi ya, Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian tahunnya ini masih keliru ya, harusnya 2015. Kemudian volumenya 3, edisinya 2, halamannya 21 sampai 30. Dan sudah ada abstraknya. Oke, sudah selesai kita lakukan edit ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya bagaimana caranya kita melakukan edit terhadap dokumen yang sudah kita inputkan pada Mendeley. Karena sekali lagi ada beberapa dokumen yang setelah diinputkan itu formatnya tidak sesuai dengan Mendeley. Jadi acak ya teman-teman. Ada kesalahan, kemudian ada yang kurang lengkap ya, tidak lengkap seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.